pada Tuhanku. Yes, betul. Red. Mau Dari ku mana? kasih dalil? Mau ku kasih dalil? Sejak kapan? Mau ku kasih dalil nggak? Sejak Bilang dong. Jangan sejak malu-malu kapan? dong. Sejak Mau kapan tidak Bapak ku itu kasih dalil? namanya diganti Mau jadi tidak? Allah? Paman, Mau gitu. tidak ku kasih dalil? Mau tidak? Padahal Muhammad sudah bilang agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Ya kamu kan bukan pengikut Yesus. Sudah disampaikan sama Muhammad. Agamamu, agamamu, berarti kitabnya kitabmu. Ya, Agamaku, kamu memang agamaku, siapa? berarti Emang kau umatnya Yesus? Jangan dibilang lagi Emang kau umatnya Yesus? Yesus Dinda itu Dinda adalah Jibril. Sekali lagi Dinda. Siap. Yesus itu adalah. Kisah para Rasul 2 nomor 32. Kok disama-samakan si Tuhannya Yesus dengan Tuhan Saya di ingin kalian? membuktikan samamu bahwa Tuhanmu Yesus dibangkitkan oleh Tuhanku. Ih, sorry yo. Ya sorry ya. Semua mata memandang ke Dinda Jibril. Tsyong. Tuhan kita bukan Tuhan tanah Mekah. Tuhan Kisah kita para dari Rasul 2 Israel. 32. Ya. Yesus Semua inilah pengajaran-pengajaran yang dibangkitkan. Diam dulu saudara. Waduh. Yesus inilah yang dibangkitkan Oleh Allah. tepuk tangan saudara-saudara. Mana nih Tuhan Elohim? Masya Allah. Yang Ulang lagi Dinda, dibagi. ulang lagi Dinda, ulang lagi Dinda, sekali lagi Dinda. Bangkitkan Allah. Tidak malu ya ambil nama mengaku Tuhan di dalam Alkitab adalah Ada Tuhan kamu. Tuhannya dibangkitkan oleh Tuhanku. Apa daya kalau tidak dibangkitkan? Dia makan cacing. Bro. Ada Tuhan Jujur. dibangkitkan Tuhannya Islam. Zuma. Ada Jujur, saya Tuhan malu. tidak bangkit kalau jadi saya- bangkai. kita Kristen Ada Tuhan tidak mengakui. dibangkitkan Tuhan Kalau nyanyi-nyanyi. Kalau nyanyi-nyanyi. tidak maka dia jadi bangkai. Saya tanya Zuma. samamu, andai begini. saja Tuhanmu Yesus tidak dibangkitkan oleh Tuhanku, Masa apa yang terjadi Tuhanku- dengan dirinya masa- dalam kubur? Busuk nggak? Masa Tuhan yang ada di Bible kau akui sebagai Tuhanmu. Iya Ini. makanya kenapa Ini yang ada ngaku-ngaku Allah di siapa nih? situ Tuyul? Sudah lah. Ini yang ini yang ngaku-ngaku siapa nih? Bang Zuma, ini lebih kacau lagi nih, Bang. Ini lebih kacau lagi nih. Ini lebih ngaku lagi nih. Isa inilah yang dibangkitkan Inilah kepada yang Allah. dibangkitkan. Ini diakuin nabi kita nih. Kasihan deh lo. Mana tuh? Nyanyi lagi nggak? Mau aku nyanyikan lagi nggak? Mau nggak? Mau nggak aku nyanyikan lagi? Hah? Mau nggak? Ada Tuhan dibangkitkan sama Tuhannya umat Islam. Mau nggak? Hah? Gak malu? Gak malu? Tidak. Hah? Enggak, Biasa. memang gak malu. Kasihan dia lah. Masih aku datang besok. Masih mau. Oke, Dinda Jibril, saya kembalikan ya sama orang yang punya kepala ini. Silakan Dek, dipelihara mudah-mudahan dia bisa sembuh. Silakan. Masih mau Enggak, hadir. masih ini mau kok datang. di sini tulisannya Isa inilah. Kok tiba-tiba Yesus jadi Isa, Bang? Itu kan tulisan. Itu. Enggak. Ini kok tiba-tiba ini tahun 2011 loh. Mungkin penulisnya mengambil dari Apa? Ayo, dari mana? Ayo. Kok ini Isa inilah yang dibangkitkan kembali ke kematian oleh Allah. makanya dirubah. Oh, makanya dirubah. Jadi dari tahun 2011 ke 2024 nih. Gimana nih? Isa berarti Tuhan Abang. Saya tidak kenal Isa. Lah, ini di kitab Abang loh. Itu tahun berapa? 2011. 2011. Iya. Nih, nggak percaya juga. Kira kita sama kali sama dia. Suka-suka ngibul gitu. Tuh, nih. 2011. Oke. Isa. Kalau begini, kalau memang itu, apakah Isa yang di Quran sama dengan Isa yang di Bible? Lah, di original teks lo. Lu mau ngelesnya.
Enggak, oke. Kalau bilang itu namanya Isa. Mending kabur, nggak usah cari pembenaran kau, oi. Mending kabur, oi. Kau udah malu, oi. Kabur lah, Tidak. kabur Nih gini, lah. oi, Kamu oi, maklum, kau. oi, Kamu oi, maklum, dah. maklum. Kabur oi, di lah, bidangmu. kamu maklum, Begini. kok. Apakah Isa yang di Quran adalah Isa yang di Alkitab? Bentar. Iya, oke. Sekarang pertanyaannya, di 2011 itu ada namanya Berarti Isa. begini, kalian Ada namanya membenarkan Isa. Alkitab. Oi. Ada namanya Isa. Isa ini siapa, oi? Di situ. Di mana? Ini Isa kan 2011. Ah. Al-Quran kan abad 7. Iya, tanya ke penerjemahnya. Lah. Disuruh tanya berjemah. Oh, Enggak, ini terjemahan. katanya beda. Isa sama Yesus. Lah ini disebut Isa. Iya, oke, namanya Isa di situ, tapi bukan berarti Isa di situ. Enggak, adalah Isa dalam kenapa Quran. namanya Isa tiba-tiba di sini? Katanya Yesus. Yesus Iya, itu original oke teksnya lah. oke, Yesus itu original lah. teksnya kamu tahu nggak siapa? Oke lah, taruhlah di tahun 2011. Enggak, kamu itu tahu namanya nggak? Isa. Kamu tahu nggak Yesus itu original teksnya tulisannya apa? Apa? Yosou dalam bahasa Greek, Yosou. Dalam bahasa Hebrunya Yehoshua. Kamu tahu nggak kalau kamu ketemu Yesus nanti kamu panggil Yesus, dia nggak nengok? Maksudnya? Orangnya namanya Isa. Kamu panggil Yesus, dia kira-kira nengok nggak? Oh, namanya Iso. Hah. Original teksnya namanya Iso. Diganti Isa. Di Quran Isa. Enggak. Dalam bahasa Hebrew, Iso. Dalam bahasa Arab, Isa. Nah, yang jauh nih tiba-tiba Yesus. Kalau kamu nanti ketemu nanti kamu ketemu Yesusnya, dipanggil Yesus. Kira-kira dia nengok nggak? Sama kayak Iso itu sama ada apa? Sama kayak Yohanes, Iso itu dari mana? sama kayak Yohanes. Bro, Hah? Iso dari mana? Hebrew. Hebrew itu daerah mana? Isin ketawa. Kok daerah mana? Daerah mana? Palestina. Hah? Palestina. Palestina? Iya, Hebrew itu Palestina. Emang di mana? Oh, Hebrew Palestina. Lah, emang di mana? Oke. Dulu namanya Iso. Hah? Nah, masuk ke Arab jadi Isa. Hah? Dia bahasa serumpun. Palestina itu apa? Muslim atau Palestina Kristen itu dulu? apa? Palestina dulu. Palestina dulu maksudnya apa sih pertanyaannya? Itu kawasan Kristen atau kawasan Islam dulu? Palestina dulu. Islam. Gue dari pertama berdiri sudah langsung Islam. Enggak dong. Aduh, ini masa ngajarinnya dari nol lagi. Hebrew. Kan di luar Israel. Di luar Injil. Kok Injil sih? Iya. Kok Injil lagi? Kitab suci kamu, Dek. Kitab suci kamu namanya Evangelion. Dalam bahasa Inggrisnya gospel. Dalam bahasa Indonesianya kabar baik. Lupakan Al-Quran. Kalau nggak ada Al-Quran, kitab kamu ini namanya apa? Kenapa tiba-tiba Injil sih? Nggak begini bro. Injil itu dalam Al-Quran disebutkan Injil. Nah, bro, Kata dasarnya itu anjalu, artinya penerang. Nabi Isa dikasih penerang. Kenapa tiba-tiba lo gospel, evangelion, kabar baik jadi Injil? Bro begini. Ah. Pengajaran pertama sesudah pengajaran pertama Ya, jadi susunannya itu gini. Pengajarannya dulu Yesus, habis Yesus disesatkan kemudian oleh Yesus palsu. Habis itu datang Nabi Muhammad meluruskan, itu yang betul. Ada nggak Yesus palsu setelah Yesus? meluruskan. Ada nggak Yesus palsu setelah Yesus yang asli? Menurut Yesus, ada nggak? Apa itu? Ya saya tanya, menurut Bible-mu, ada nggak Yesus palsu setelah Yesus asli terangkat ke langit? Adakah Yesus palsu? Ya, Tidak ada.
Ada, berarti kau udah pernah belajar Bible. Baca Matius 24 nomor 4 nomor 5. Anda mau tafsir. tetap di sini, malu di sini atau Anda mau turun? Tafsir sendiri kan. Mau tetap dipermalukan di sini atau mau turun? Aman. Oh, aman. Coba kau baca Matius 24 nomor 4 nomor 5. Silakan. Jibril buka. Kamulah yang buka. Kenapa jadi lo yang nyuruh gue? Abang gue nggak ada masalah nyuruh lu. Siapa? Kamu. Ngana siapa? Bril. Buka. Kau pelajari Buka. Biblemu itu, kabar baikmu itu. Kau buka. Kau baca. Yesus Ya, berkata. Ini HP saya cuma satu. Bril. Buka. Yesus berkata, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang menyesatkan banyak orang. Siapa banyak orang yang disesatkan oleh Yesus palsu itu? Siapa nama pengikutnya? Kristen ini apa? Kepanjangannya Kristen ini apa, Bang? Kristen adalah apa? Dibilang Yesus apa? waspadalah kepada Waspadalah? penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan Isa saya, itu. Kristen. Yesus. Iya, Isa Yesus. Oh, jadi kamu sudah akui kalau Yesus itu Isa? Mengarah ke Isa itu. Mengarah ke Isa. Dia sudah akui dia. Dia sudah akui. Ada sebelum itu Yesus. Tepuk Tiba-tiba tangan penonton. tiba-tiba muncul Isa. Jadi Nabi Isa pernah datang ke muridnya Yesus. Terus ada yang lahir sekarang mengakui bahwa Jadi Isa Nabi adalah Isa itu pernah pergi ke muridnya Yesus, gitu. Hah? Gitu. Isa, saya tidak kenal Isa. Udah. Saudara, daripada kamu malu di sini Tidak, dan Kristen tidak lain juga malu. Lagian kamu nggak bisa baca Bible, HP-mu cuma satu, mending istirahat. Anda boleh turun kok, silakan. Daripada Anda dipermalukan di sini, karena Anda tidak bisa punya data, Anda tidak bisa memberikan apa-apa, ya mending turun sebelum Anda malu kali di sini. Dari tadi kulihat kupingnya udah merah kali. Juga pentok berapa kali itu, Bang? Itulah lucunya. Kenapa ada Tuhanmu katanya membangkitkan Tuhanku. Dibuka dalilnya mampus. Masih mau aku datang besok. Oke, lanjut semuanya teman-teman. Saya monitor lagi. Ternyata ya. Enak juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak juga ternyata nyimak itu ya, nyimak orang yang dihantam ke kiri kanan kepalanya ya. Itu makanya banyak. Asik nyimak gitu. Itu enak dengerin abang. Pentok sana, pentok sini. Ternyata enak nyimak gitu ya. Saya lihat Dinda Jibril membuat dia muntaber barusan. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya punya keluhan. Apa? Oh, penyakit panu. Di pantat. Nah, ini resepnya. Minum Kompantrin. Kok suaranya agak lain, Bang Abu? Iya, ini di luar nih. Gara-gara pohon itu, pohon apa namanya itu? Saya pindah. Gara-gara pohon jengkol. Pohon jengkol. Yang Joshua 24 itu. Joshua 24 nomor berapa tadi? Nomor 6. Dipindah. Allah. Lagi di mana, Bang? Di rumah cuman hujan. Saya di lantai 2 kencang, seng. Masya Allah. Iya. Kemarin hujan di sini, sekarang di sana hujan. Ya berjalan hujan ini ya, karena dia tidak menetap. Tapi bumi bolak-balik. berputar. Iya, bumi berputar. Abang-abangku, Tidak. izin mau ngabuburit. Ya. Oh, siap. Mau kemana Bang Jibril sih? Ngabuburit. Bang Jibril mau ngabuburit sambil makan. Sambil Emang makan puasa? kuaci ya. Kan kalau ada bini sih enak kan. Maha benar Allah. Kalau firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jibril mah nyindir Bang Zuma. Pasien berikutnya. Ya. Langsung sekaligus 4 pasang. Bu.
Nyindir Kang Yans juga Bang Jibril. Alamak. Ngabuburit sambil makan kuaci. Ngopi sambil tunggu buka puasa. Sehat Gurunda. Aduh, aku udah lama nggak Sehat ketemu. Bang Yan. Bang Yan itulah Alhamdulillah. yang gimana keadaannya? Ya kemarin mau berangkat ada kegiatan Bang di sini Bang. Pengen ketemu lagi Abang. Bang. Alasan. Siap. Alasan. Iya. Alasan. Izin, Bang Ardi kemarin Cuman itu sudah dikonfirmasi Bang. Aku izin ya Bang. Fotonya dipakai tapi foto yang bukan Abang di aku yang ini. Nah, Allah, mantap kan Bang? cantik kali. Bagus, bagus, Tuh, bagus. Cok. Mantap Bang. Lanjut. Bagus bajunya. Itu ada tamu tuh Ngomong-ngomong, Rozul. tunggu. Kita kenalan dulu dong. Yang punya Komal ini siapa sih? Bang Dias. Bang Dias. Orang mana beliau? Kemarin ada mualaf loh kan. Ini bukan akunku yang nomor 3 nih. Akunku yang nomor 11 nih. Oh, Aku ya Enggak, Bang Dias asli mana aslinya Bang? Asli mana iya Bang? orang mana? Aku asli Lombok tapi stay di Bali. Makanya kan aku Oh, sudah orang Lombok. madu. Lombok. Oh, NTB ya? iya, Lombok, NTB. Lombok itu daerah Kalimantan Kupang. ya. Daerah Kupang, Bang. Daerah Kupang. Oh, daerah Kupang. Beda. Iya. Beda Gunda. Beda tuh. Beda kan? Mulai Bang Zuma. Bang Ardi, semalam Iya. itu dia cari saya, dia nanya yang soal zakat mal itu udah dikonfirmasi. Oh iya, gini, sudah Bang Zuma semalam ada yang mau melakukan zakat gitu kan, zakat mal. Kemudian saya kasih nomor rekening saya. Sorry, saya salah ngomong ini. Nomor rekening API. sorry. Iya, Nomor rekening API. Itu. Jadi nanti kalau beliau sudah transfer, terus kirim bukti transfer ke saya, nanti saya kirim ke abang ya gitu ya. Ke bendahara aja langsung. Oh siap. Jadi Siap, sekalian Gurunda. diumumkan teman-teman yang ingin menyalurkan zakatnya, zakat, harta atau apapun itu, silakan bisa melalui Apologet Islam Indonesia. Nanti dari pihak Apologet Islam Indonesia akan menyalurkan zakat antum semuanya. Silakan. Siap, dengan nomor rekening ya. Wah, ini Iya. sebutkan gimana ya? Dicatat ya, 7-nya 5 kali. Nah, kan? Enak kan gini, 7-nya 5 Pakai kali. belok kiri, belok kanan Bang Ardi, belok kiri, Iya, belok kanan. harus dong. 7-nya 5 kali. Plus 51 gitu. Plus 770. Nah, kan gitu. BNI kena blokir aku. Rekening benih ya. Reknya namanya benih. Rek Ya, benih kalau ya. hitungan zakat harta itu 50%. Kalau nggak salah. Buset, Enggak, 15. bercanda. Enggak. Nggak tahu, aku juga nggak tahu hitungan. Nanti di Itu framing haulnya Bang, masuk jangan lupa. setahun. Ya. Haulnya masuk setahun, 10% di bulan semester pertama, 20% kedua, 30 dia. Oh gitu. Iya. 30. Saya ulangi Enggak, lagi. bercanda. Saya ulangi lagi. Bercanda lah. 0,5 kayaknya. Rekening bini ya, rekening bini. Atau 2,5%, bukan ya? 2,5 gurunya. 2,5 kan ya? Ya. Dengar. Bang. Ya. Rekening bini ya, rekening bini. 7-nya 5 kali plus 51 plus 770. Sekian saya kembalikan kepada Gurunda Zuma. Tafadhol Gurunda. Ya. 2,5% ya zakat harta gitu ya teman-teman. Silakan yang ingin menyalurkan melalui Yayasan Apologet Islam Indonesia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Izin Gurunda mau bertanya Gurunda. Siap. API Bali kan belum ada nih. Bisa nggak? Ada. Kebetulan kan Sudah Bang. udah ada. Ada. Tinggal ini aja, tinggal koordinasi aja dengan pengurus di sana. Sama Kak Sonya udah aku ngurus makanya Oh, udah sudah. aku bilang sama Kak Sonya, nggih. Makanya aku minta apa itu anggota-anggotanya biar aku kan soalnya kan kata ketua Piria juga Bang Omben juga kan belum ada katanya nih. Terus kayak kemarin di Ustadz Madu belum ada, Ustadz siapa lagi itu? Ustadz Ali belum ada katanya. Makanya biar aku yang biar apa itu biar aku kumpulan anggota kasonya sama anggotaku kan ini kan 7 orang nih anggotaku itu semua itu iya. udah diseleksi dengan baik lah insya Allah gitu.
insya Allah akan selalu berkualitas lah gitu. Mantap. Biar aku Kirim. gabungkan geruda. Ya kirim aja KTP ya kan 7 orang. Yang pertama harus ada ketua, yang kedua harus ada bendahara, sekretaris, yang ketiga harus ada bendahara. Jadi 3 itu harus ada bang. Iya. Gitu Bang Dias ya. Siap. Nanti untuk divisi-divisinya nanti abang DM aja, nanti saya kasih nomor WA saya, nanti saya kirim format untuk pelaporannya ke kita gitu kan, nanti baru kita akan sahkan API. Kemarin API Maluku Utara ya Gurunda ya, API Maluku Utara ya udah ya. Iya, betul. Nah itu lanjut Gurunda, tafadhol. Ada tamu Gurunda, tafadhol. Iya. Ya, Halo. Bang Rasul. Selamat sore Bang Rasul. Izinnya apa Gurunda? Ya, Abang Islam Kristen Bang? Kristen. Baik, silakan Gurunda, silakan. Kristen, pengikut Kristus, betul ya? Ya jelas lah. Bohong. Kristus yang mana yang Anda ikuti, Bang? Yesus Kristus. Iya, Yesus Kristus yang mana yang Anda ikutin? Yesus Kristus yang mana? Yesus Kristus Tuhanku yang disembah oleh Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang disembah oleh orang Islam. Yesus Kristus anak Maria ketika datang ke tengah-tengah umatnya Bani Israel, ending jangan kau ajarannya, bergaya logatmu di sini. ending ajarannya hanya sebagai Kau datang rasul. ke Maluku, ku hajar kau. Maksudnya Awas ya kau buka api di Ambon. Ini kok jadi marah-marah ini? sudah resmi di sana. Jadi marah. Sudah resmi, api Ambon sudah resmi, masya Allah, alhamdulillah. Mana? Saya cari. Kebetulan yang menjadi ketua di sana itu adalah kesultanan langsung. Anda mau hancurkan kesultanan di sana, mau? Kok pakai ngancam-ngancam, gimana sih abangku ini? Santai aja bang, kan pertanyaan saya santai. Yesus Kristus mana yang kamu ikutin? Karena Yesus Kristus yang asli hanya untuk umat Israel. Tadi kan sudah ngomong. Tatrung kau tuh. Yesus Kristus yang mana yang saudara ikuti? Ya, Yesus Kristus yang kau dari tadi tak dengarkah? Makanya Yesus terlalu Kristus banyak anak orang Maria kasar. itu bukan. Jadi kau begitu. Ya jangan bawa suku lah, nggak bagus bawa suku kawan. Kau kan cuma numpang juga di sini, jadi jangan Saya bawa numpang suku. apa? Saya asli orang sini, Dang. Ambon. Numpang di komal kami maksudnya, jangan Oh, sensitif. jangan kau bilang-bilang begitu. Jelas. Iya kan memang kau itu kan penerus penjajah kau itu, udahlah. Ya diam kau aja sih. teroris, kau tuh teroris. Kau takut mana, teroris atau penjajah? Tidak takut siapapun. Ya Kau udah pun ngapain kau bahas itu? Ngapain kau bahas teroris yang lain? Kau juga saya tidak takut. Jangan gitulah saudara ya. Ambon Teroris berdarah saya- 98 jangan sampai terulang lagi, jangan kayak gitu. Iya, kau Jangan kira terlalu- saya takut kah? Ini kami punya tanah. Bukan kau punya tanah. Terus yang takut samamu siapa? Loh, siapa juga takut sama kau siapa? Loh, ini kok bahas takut-takut gimana sih orang ini? Kenapa harus ada rasa takut? Kenapa? Kita kan diskusi agama sajanya. Bukanlah mau Silakan, perang. Ya gitu dong. Kami memang takut. Mukamu aja serem. Gimana kami nggak takut? Makananmu itu makanan yang beringas semua. Babi, anjing. Semua kau makan. Iya, Takutlah babi kami. haram, tapi poligami halal. Kau dengar itu catat. Iya, Babi nggak haram. apa-apa. Yang penting jangan Tuhan yang dipoligami. Kan gitu bang. Tuhan satu aja. Istri boleh 2. Yang penting jangan Halal. Tuhan 2 atau 3. Kan Profil juga halal. Betul, Iya betul, nggak betul. apa-apa, nggak masalah. 3 istri, 4 istri nggak masalah. Poligami Yang juga penting halal. jangan Tuhan yang Profil juga 3 halal, ya kan kan? gitu. Oke, kembali kepada tema. Anggap saja itu adalah intermezzo untuk meluruskan gigi Anda yang miring. Gini, ketika saudara berbicara bahwa Anda pengikut Kristus, Kristus datang di dalam Matius 15 nomor 24 mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Sedangkan ada Yesus Kristus yang mengaku supaya diikuti oleh seluruh umat di atas muka bumi ini. Itu adalah oknum yang berbeda. Diduga itu palsu. Kenapa?
Karena Yesus asli ketika ditanya oleh muridnya di dalam Matius 24, sabar nanti Anda tanggapi kawan. 20 juta untuk Anda ya, untuk merapikan gigi Anda itu. Jadi Matius 24 nomor 20, nomor 4, nomor 5, nomor 3, nomor 2 ditanya kemudian oleh muridnya, Yesus, ya paman, apa tanda kedatanganmu? Yesus menjawab, tanda kedatanganku adalah matahari menjadi gelap, langit tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit bergoyang, dan aku akan nampak di tengah-tengah langit, dan seluruh manusia akan melihat aku. Itulah tanda kedatanganku. Pertanyaan saya, apakah tanda ini pernah terjadi atau belum terjadi? Jantung, jangan pindah ke kanan. Silakan jawab. Oke, kamu diam dan saya akan jelaskan. Silakan. Kamu ketua API, tapi kamu nggak paham. Kamu sudah apologet. Salah Pak Rojul, salah, jangan bawa-bawa api. Salah. Konteks pengajian. Mute saya, kok takut sekali ya? Kok takut kah? Iya, kan tadi udah kami bilang, kami takut lihat mukamu. Makanya jangan bahas-bahas organisasi, nggak usah bahas organisasi. Jawab aja kawan, jawab aja. Apakah tanda-tanda kedatangan Yesus itu sudah terjadi atau belum? Jangan mute dulu sebelum saya jawab. Hargai orang dulu. Kalau ya makanya nggak usah melebar kemana-mana, bahas organisasi lah, segala macam lah dibahas. Nggak usah bahas organisasi. Iya nggak apa-apa lah, yang penting bukan gigimu yang nongol. Cepatlah. Jawab, apakah tanda-tanda kedatangan Yesus itu sudah terjadi atau belum? Ada yang sudah terjadi, ada yang belum terjadi. Apa yang sudah terjadi? Apa? Yang sudah terjadi apa? Contohnya bangsa melawan kerajaan, bangsa lawan bangsa. Ya, terus apa lagi? Sudah terjadi. Apa lagi? Kok mau dikit saya, Kak? Kok ini kayak kok guru begitu? Ya memang saya guru. Guru goblok. Kenapa jadi goblok? Kok bahasa gitu? Siapa bilang kok guru? Saya Ambon mana? Saya Ambon mana? Saya jaga mulu Saya Ambon mana? Sudah jawab situ. Takut, langsung takut dia ciut nyalinya. Datang sini. Baru kayak gitu, ciut langsung nyalinya. Belum disiramnya kayu putih, mulutnya langsung dia. Jangan kayak gitulah, diamlah. Jangan bahas gitu. Apa sih rasis sekali kau itu? Kau kira saya takut dan kau Seka? Tidak ada orang takut di sini. Kita berdiskusi. Satu Ambon nanya Ambon, saya kenapa? Ya karena kamu dari tadi tuh sok jagoan, nantang-nantang apa segala macam. Yang begitu. Tidak ada Ambon tuh yang emosi cepat. Nggak usah kayak gitu, saudara. Kami orang Makassar dengan orang Ambon itu saudara. Jangan-jangan kau penumpang di sana, penumpang gelap lagi. Enak aja lu. Orang Ambon itu baik-baik. Orang Ambon itu baik-baik. Kalau kokoreku habis. Orang Ambon itu baik, kawan. Ya. Enggak. Kau ini jangan-jangan kau mau ngadu domba orang Ambon dengan saya orang Makassar. Tidak. Ya udah makanya jago bawa suku, nanti ku tampilin mukamu pakai sendal. Cerita kau kayak saya takut saja sama kau. Yang ada ku telan nanti kau lama-lama. Mau makanlah kau satu kau di sini. Kau saya sedot nanti kau banyak cerita bawa suku di situ. Di mana kau dengar ada sejarahnya orang Makassar sama takut sama kau? Lanjut, Daeng. Enggak usah kau tahu sia di sini, lanjut. Saya hisap matamu baru kau tahu rasa kau. Rugi bang. Kasih makan ikan mau aja. saya kasih lembek kepalamu jarak jauh. Enggak enak bang, hisap matanya nggak enak. Mau saya kasih lembek kepalamu? Mau saya kasih pindah gigi pelermu di jidatmu mau? Dari jarak jauh mau? Mau nggak? Sudah mati di situ. Kau sudah mati di situ udah kena santet. Pancing emosi. Jangan kau bahas masalah suku, jangan. Daeng begini kau dengar. Bahas agama aja kita, bahas agama. Kena santet. Bahas agama kita. Saudara, bahas agama kita ini. Kau tadi mau ancam-ancam saya. Kau dengar dulu. Kau mau ancam tapi ancam. Kau semua mati di situ. Kamu naik di sini dari tadi kau bahas-bahas suku. Ku cakar juga mulut kau nanti ya. Udahlah, santai aja nya. Kita bicara yang baik-baik aja. Kau umpan saya. Kau tuh umpan saya. Kau naik ke sini bawa suku. Aku lah. Ya sudahlah ya. Ambon, orang Makassar itu saudara. Oke? Sepakat? Sepakat.
Nah gitu dong. Joget dulu Jo. Joget. Angkat Baik, dasternya, lanjut, angkat sudah. dasternya. Angkat, dasternya angkat. Angkat dasternya lewati lutut. Pahanya berbulu Oke, lanjut. Nah, apakah tanda-tanda itu sudah ada? Anda mengatakan perang. Ya, sebelum Yesus ada di bumi sudah terjadi perang. Apalagi tadi kau bilang raja dengan Bangsa lawan raja. bangsa. Bangsa itu sudah terjadi Jo. Sekarang apalagi? Tanda-tanda gempa bumi sudah terjadi, gempa bumi. Enggak usah bahas itu cemen mah itu. Sekarang tanda-tanda yang Yesus sebutkan kemudian pada saat ditanya, tanda ini akan menyertai, yaitu anak manusia akan nampak di langit dan seluruh manusia akan meratap, manusia seluruhnya di atas muka bumi ini akan melihatnya. Itu sudah terjadi atau belum? Belum. Nah, jadi yang datang kepada Paulus siapa? Yang datang kepada Paulus ya, maksudnya yang datang kepada Paulus itu banyak Ananias yang pertobatkan Paulus juga ada. Yang datang mengaku Yesus Kristus kepada Paulus itu siapa? Yang mengaku Paulus itu kan dia sendiri yang mengakuinya. Yang datang mengaku sebagai Yesus Kristus kepada Paulus itu siapa? Paulus sendiri yang mengakuinya dalam Timotius pasal 1 Timotius 2 ayat 11-12 itu. Iya, Dia mengaku siapa? rasul. Enggak. Paulus mengaku Enggak. sendiri. Bukan. Nah, inilah Nih, kalau kau buka aduh. dalil nih. 1 Timotius 2 ayat yang ke-10. Itu dia mengaku sendiri. Saya sudah tahu kalau itu yang saya tanya ini bukan itu yang saya tanya. Yang datang mengaku Yesus Kristus itu siapa? Tadi kau nyebut apa tadi? Yang mengaku Yesus Kristus Paulus, kan? bagaimana? Yang saya datang tadi kepada sebutkan Paulus. Siapakah Paulus. engkau Tuhan? Akulah Yesus. Yesus itu siapa? Itu kan Yesus sendiri atas awan di depan pintu. Dari depan mana Anda langsung. tahu kalau itu Yesus sendiri sementara tanda-tandanya tidak ada? Itu kan belum kedatangan Tuhan, itu beda penampakan. Nah, dengan berarti yang datang Tuhan. bukan Tuhanmu kan? Berarti yang datang bukan Bang, Yesus. Gini. Mulai. Itu tuh Paulus dia tuh mau rencana mematikan orang-orang percaya mengikut Kristus. Dia mau bantai dalam perjalanan ke pintu gerbang Damsik, dia ketemu dengan cahaya. Iya, ada nggak Lalu tanda-tanda cahaya itu? itu berkata begini, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu siapa? Nah, itu Tuhan sendiri yang ngomong kepada Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus sementara tanda-tanda kedatangannya tidak ada? Dari mana? Itu kan bukan kedatangan, Bang. Itu kan penampakan lalu itu supaya apa? Paulus tidak bertindak semena-mena. Supaya Lalu itu pertobatan apa? itu tanda itu sebagai tanda pertobatan Paulus, bukan tanda kedatangan Tuhan. Tanda kedatangan Tuhan itu di akhir zaman. Berarti itu bukan Yesus toh? Itu kan penampakan pertobatan Paulus. Yesus berkata, kalau ada Ini, orang Bang, berkata contohnya kepadamu, begini. ada Itu Yesus tuh di sini, pertobatan ada kita Yesus di tentang sana, penampakan jangan itu kau bisa percaya. pertobatan Paulus. Yesus berkata ketika ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya, itu bukan aku. Sebab tanda kedatanganku adalah seluruh manusia di atas muka bumi ini akan melihat aku di Konteksnya awan. berbeda. Dalil Kok cerita berbeda? pun berbeda. Yang kau bawa itu berbeda. Itu Iya kan tentang Yesus ditanya. akhir zaman. Yesus Nubuatan tentang ditanya. kedatangan Yesus Kristus. Iya. Yang ketemu Paulus ini kisah tentang pertobatan Paulus rencana mau membunuh orang Kristen. Nah, itulah yang dikatakan Yesus, waspada penyesat yang datang kepadamu beda mengaku dengan Yesus Kristus. apa yang kau maksudkan dalam Wahyu itu beda. Ketika Yesus konsepnya datang, itu. ketika Yesus datang, maka itu adalah tanda kiamat. Tidak ada kedatangan Yesus tanpa tanda kiamat. Setiap Yesus datang, dia harus disertai dengan tanda itu. Andai saja Yesus Kristus yang datang pada saat Paulus di Damsik, maka itulah hari kiamat. Tapi karena itu bukan Yesus, maka di situ tidak kiamat. Kalau Yesus yang datang hari ini, maka kiamat. Besok Yesusnya datang, besok kiamat. Lusa Yesus datang, lusa kiamat. 2000 tahun lalu Yesus datang, Yesus dunia ini kiamat. Kapanpun Yesus datang, Yesus datang, pasti perlu sekolah kiamat. teologi. Biar kau tuh jadi murtad. Konsep kamu ini udah salah. Kamu membawa Ketika dalil Yesus kamu ditanya, itu memaksa saya ketika tentang Yesus Paulus ditanya, itu salah. Jadi ujung-ujung kau Saudara, maki-maki Paulus. ketika Yesus ditanya oleh muridnya, apa tanda kedatanganmu? Apa jawab Yesus?
Betul, itu tuh konsep kedatangan Tuhan. Paulus itu bukan kedatangan Tuhan. Berarti yang datang kepada Paulus itu Bang, apa? penampakan itu tuh bukan kedatangan loh, penampakan di atas awan dengan suara. Bukan kedatangan, penampakan suara. Lalu di awan Paulus ini berkata. bertemu dengan siapa di situ? Bertemu kan dengan Yesus karena dia mau membunuh orang Kristen. Itu kan kisah pertobatan Paulus, bukan kisah nubuatan, bukan kisah kedatangan. Kan Yesus berkata, jadi Ginilah apabila ada makanya orang berkata, kamu Matius selalu 24, berargumen Matius dengan orang, 24. kau menang kalau kamu dengan salah kau tidak bisa berbuat apa-apa. Coba Anda baca Matius 24 nomor 23. Di Injil itu Bisa kami enggak? memahami. Boleh enggak kamu baca Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26? Silakan Anda baca, saya ingin dengar. Saya punya HP Silakan. ini satu. Saya punya HP ini cuma satu saja, tidak bisa buka Alkitab. Buka Alkitab. Ini kan saya mengaku jujur, terus saya punya HP ini cuma satu pakai untuk TikTok. Ya. Bagaimana Saya mau bacakan AI? kalau gitu karena saya hafal. Silakan, Oke. silakan. Terima kasih. Matius 24 nomor 23 dikatakan oleh Yesus. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Oke? Anda sudah tahu itu? Kata Yesus? Itu konsep tentang pengajaran-pengajaran sesat, Bang. Abang harus tahu konteks yang kau bawa itu tentang konsep di mana pengajaran-pengajaran sesat. Nanti Ya, ada sebab- kata penampakan itu, jangan kau percaya, jangan kau percaya. Jangan kau Sebab percaya. apa? Kata Yesus, sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan datang Itu dan kan menyesatkan pengajaran-ajaran orang sesat pilihan. konteksnya itu. Kok Ya justru putar-putar di itu depan? saya tanya. Ajaran Karena sesat supaya Paulus murid-murid memenuhi itu waspada. syarat. Orang percaya waspada, jangan mengikuti itu. Jangan kau mudah percaya. Ketika Paulus Oke. itu bayang gini, kenapa kami percaya Paulus? Satu, yang pertama, Oh ya, dia bukan- rencana itu membunuh nasihat orang Yesus Kristen. untuk siapa sih? Yang Kutanya dulu. kedua, dia tidak jadi membunuh, malah dia menjadi pekabar Injil, mati di Kutanya Roma dulu. sana. Kutanya dulu, ketika Yesus berkata waspadalah kepada Yesus palsu, itu yang diminta untuk waspada siapa? Waspada itu kan supaya kepada murid-muridnya, rasul-rasulnya. Iya, itu Waspada. siapa? Itu siapa? Orang percaya. Kristen atau orang Yahudi? Itu kepada 12 murid, Yesus bilang kepada 12 murid. Itu orang Yahudi atau orang Kristen? Orang Yahudi. Nah, bagus. Berarti orang Yahudi diminta waspada kepada siapapun di luar Yahudi yang ngaku-ngaku bertemu dengan guru mereka, betul? Ya. Termasuk Paulus enggak? Paulus kan kisah pertobatan, saya udah tadi bilang kau putar-putar kisah Paulus, aku putar-putar dulu. Dari tadi sudah bilang itu kisah pertobatan. Kamu tahu kisah Paulus enggak? Kamu sebelum mengangkat kisah ini. Paulus itu kan berencana mau membunuh orang Kristen. Itu enggak jadi. Jadi ketika kamu kemudian aja ketika Bani Israel diminta waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus, Bani Israel tidak percaya kepada Paulus. Makanya Paulus berkata di dalam Galatia 2 nomor 8, aku adalah rasul diutus untuk orang-orang yang tidak bersunnah. Galatia 1 nomor 15, Paulus mengaku diutus untuk orang-orang yang bukan Israel. Berarti Kamu udah banyak tahu kebenaran. Kamu memutarbalikkan berarti terus Paulus kebenaran. Ingat, dengan Tuhan nanti akan berarti berbicara dengan Paulus kamu, ingat itu. berarti Zuma, kamu Paulus tahu kitab kami tapi kau putar-putar, Tuhan nanti berbicara dengan kamu. Kamu tidak takut kah? berarti Paulus mengaku Tidak, kalau Kak. dirinya itu diutus bukan untuk Yahudi. Coba baca Galatia 1 nomor 15. Aku diutus Paulus kok untuk data-data dengan kau tidak tahu non-Yahudi. konteksnya. Bahwa data Ya, sini kalau- kau tidak tahu konteksnya. Bagaimana dengan Anda? Jangankan konteks, mengetahui ayatnya saja tidak. Alasannya satu HP. Saya tahu, walaupun tanpa Ya, saya HP berkata saya jujur ya, tahu. kalau saya berbohong itu kan berdosa. Sekarang Daripada kamu tahu tanda-tanda kedatangan. Kau firman Tuhan, kau putar-putar kitab Sabar. suci, itu kau bertobat Sabar. loh. Dosamu. Sabar. Tanda-tanda kedatangan sosok mengaku Yesus kepada Paulus itu apa? Silakan. Nggak usah kau mutar-mutar, saya sudah jelaskan dari tadi. Tanda kedatangan sosok yang datang kepada Paulus itu apa? Silakan. Satu, Itu ada suara, di langit. ada cahaya. Ada suara di langit. Cahaya. Cahaya. Lalu berkata, kemudian Saulus, Paulus buta. mengapa engkau menganiaya aku? Iya, Paulus buta. Nah. Oke, itu tanda-tandanya kan? Siapa yang menganiaya? Paulus mau menganiaya siapa?
Oke, ketika kemudian Paulus bertemu dengan orang Kristen, Paulus mengatakan dia menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Yesus sendiri, betul. Nah, Yesus anak Maria manusia atau bukan? Anak manusia. Nah, yang datang kepada Paulus anak manusia atau bukan? Dia sudah jadi Tuhan. Nggak jelas, kenapa kau tertawa? Jelas, kenapa kau tertawa? Anda baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Anda baca dalam 1 Timotius 2 ayat 11. Itu surat Paulus. Yang saya tanya sama Anda, Gini, Anda kau bawa data baca juga, saya juga 2 bawa Yohanes data. 1 nomor 7. Kau juga Anak bawa Maria 1 manusia. ayat 11. Kata Yohanes 1 dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Tuhan kami Jangan tabrakan itu Esa, kita. yaitu menjadi perantara, yaitu Yesus Kristus. Ada berapa yang esa di situ? 1. 2. Berarti kau di Makassar di sekolah itu tidak berbobot, makanya kau bilang Esa itu 2. Oke, baik. Saya bacakan ya. Sebab ada satu yang esa, yaitu Bapa, maka dan esa pula. Karena Allah itu esa dan esa pula Bukan dia Allah yang di situ, menjadi bukan pengantar. SWT, bukan SWT, saya tidak terima, saya tidak terima SWT di situ, tidak tulis SWT. Itu Allah Jadi Tuhan Tuhanmu saya, tidak bukan maha Allah suci. kamu. Jadi Tuhanmu Iya, memang saya tidak terima. maha suci. Allah kamu di situ, jangan kau bawa Allah. Jadi Tuhanmu Najis tidak maha pokoknya, suci. nggak usah kau bawa Allah di situ. Itu kan Allah SWT. Jadi Tuhanmu tidak Paham maha nggak kau? suci. Nih, Jadi Tuhanmu itu jangan tidak maha bawa- suci. Gini Zuma, jangan usah kau bawa Allah kamu di kitab kami. Haram Ya, hukumnya. terus kenapa ada tulisannya di situ? Itu Allah, bukan Allah. Dari mana? Dari mana Nggak usah Bible bawa- ambil bawa kata Allah? Allahmu SWT. Dari Nggak usah bawa mana Allah Bible SWT di ambil kitab kata saya. Allah? Dari Haram, mana Bible najis. ambil kata Allah? Dari mana Bible ambil kata Allah? Allah itu bang jabatan, bukan nama. Dari mana? Dari Kamu mana kan nama. diambil? Kamu kan Dari mana nama. diambil? Dari mana? Itu kan dalam Ambilnya bahasa dari mana? Latin. Dalam bahasa Melayu. Iya, bahasa Latin saya ngerti. Ambil dari mana ini? Bahasa Indonesia lah, Allah bahasa Indonesia. Coba Anda buka KBBI. Allah adalah Nih, HP saya cuma satu dari tadi, kau tak dengar kan? Oke. KBBI. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Jedor. Iya, itu cuma karena saya juga bisa nanti, saya juga bisa berubah. Saya nanti bisa ubahkan. Jadi Dan juga Allah ini Tuhannya orang Kristen. nama data. Ini kamu ambil kata Allah ini dari mana? Itu kamu ada tuh di abad ke-7, jangan kau belagu terlalu, kau tahu kan? Kau punya sejarah abad ke-7. Baru kau klaim-klaim Awas orang rambutnya, punya Taurat. awas Kau tidak rambutmu malu, kan? lurus. Gini, kau Awas sudah rambutmu ambil lurus, orang punya kawan. Taurat, baru kau klaim-klaim kau punya Abraham. Padahal itu punya orang Yahudi. Nah, malu kau. Karena Allah itu esa dan esa pula yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Yesus Kristus, manusia Yesus Kristus. Pertanyaan saya, ada berapa yang esa di situ? Lah kau tahu lah, satu-satu lah. Di situ 2 yang esa. Jadi Berarti kau jadi di sekolah di Paulus. Makassar lu tidak berbobot. Makanya Jadi saya Paulus takut itu, kau ini, jangan saya ini Paulus- kira-kira kau ini keluaran dari pondok, makanya kualitas kayak begini. Di bawah rata-rata. Paulus itu mengangkat derajat Yesus Kristus esa, setara dengan Tuhan yang esa. Ada 2 esa di sini. Oke? Di situ dikatakan Esa jelas di situ sekali. di mana di situ tidak ada Allahmu, di situ intinya. Di situ tidak ada Allahmu. Jadi saya Haram. harus baca dengarnya. apa ini? Saya pakai bahasa aslinya berarti kalau gitu. Karena Theos itu Nggak usah pakai esa. bahasa asli. Kau punya otak tuh tak sampai. Bahasa Indonesia aku tak bisa. Apalagi Karena bahasa aslinya. Theos itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Theos dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ada berapa yang esa di sana? Satu orang. 2 di situ. Berarti kau punya sekolah itu tidak berkualitas. Karena Makanya Theos itu esa. ilmumu itu di bawah rata-rata. Syukran, akhi saya. Karena Theos itu esa dan esa juga dia yang menjadi perantara antara Theos dan manusia. Nah, Esa itu juga. pengulangan kata yang sama, penegasan. Esa pula dia perantara kita. Kau baca, kau pahami lah, kau bertobat. Nah, Semoga Tuhan mendengar. jadi Theos esa dan Yesus Iyalah. juga esa. Perantara pula, Esa pula perantara kita. Nah, Kau dengar itu. apakah perantara kata itu adalah satu dengan yang ada di keduanya?
Ya, satu Apakah tetap ja- satu. Dia perantara, apakah dia jalan- yang Tuhan, dia yang apakah jalan- perantara, dia yang manusia, dia yang Apakah dia satu jalan sudah dari itu. Ambon, apakah jalan dari Ambon sampai ke Monas itu adalah Monas? Ya, itu sudah jatuh jalan kebenaran dan hidup kata Yesus. Akulah jalan kebenaran. Apakah jalan toh? dari Ambon menuju ke Gini, Monas itu adalah Monas? Perbedaan antara Tuhanku dengan Muhammad Fauzi antara Apakah langit dan bumi. antara Ambon dengan Jakarta itu adalah Jakarta? Udah malu kok kah? Jadi kok begini kah? Aku sudah malu kah? Biar apa namanya 100 orang nonton kok, 1000 orang nonton kok sudah malu kah? Dengan cara modelku begini, bikin Di malu situ aja. dikatakan Theos itu begini. esa. Kualitas Kutanya itu dulu. rata-rata. Kutanya dulu. Ketika Theos itu esa, apakah ada Theos lain? Ada Esa, ada tes yang lain. Pertanyaan gantianlah pertanyaan dari tadi. Kok sudah tanya saya, kok terlalu malu kah? Saya tanya kau dulu. Dengar. Gantian, saya tanya kau. Ketika Di mana dikatakan dalam Al-Quran, aula sebab kamu Theos ada itu tunjukkan esa, keberadaan sebab alam Theos itu apa? esa, sebab Theos Takut itu sekali, esa, kejang-kejang dia, kejang-kejang. maka pertanyaan saya, Kejang-kejang dia, ketika takut. Theos itu esa, Pertanyaan. apakah ada Tuhan lain? Kau dari tadi banyak tanya saya seperti wartawan. Sekarang saya tanya kau. Di mana Al-Quran Jawab keberadaan dulu alam dong, ada? jawab dulu dong, jawab dulu. Kejang-kejang kau, takut kau. Saya sudah mulai tanya kau takut. Enggak, serjuta pertanyaan bunda ada yang buat saya takut. Kejang-kejang dia, enggak. Kejang-kejang dia. Karena Theos itu esa. Nah, Theos ini ketika dikatakan esa, apakah ada Theos lain? Esa yang berapa? Saya tanya dulu. Orang Indonesia bilang Esa itu berapa? Satu. Ya Tunggal. udah. Nah, Namanya berarti tak ada Tuhan. Yesus di situ ya. Ketika Esa kan kemudian Yesus. ketika Theos itu pengulangan kata yang sama. Esa pula perantara. Esa pula perantara manusia. berarti yaitu berarti manusia perantara Kristus. di sini berarti yang mana yang perantara di sini? Kalimat bahasa Theos. Indonesia kau mengerti kalimat penegasan, makanya kau pios sekolah tuh yang berkualitas di Makassar, Daeng. Tak usah kau sekolah di pondok-pondok banyak kualitas kayak gini. Itu kalimat penegasan pula. Kau menghina pendidikan di Makassar, Karena bro. aku terima otakmu Bang itu Juma, tak izin, Saya Bang tanya, Juma, saya izin tanya bentar, samamu Bang dulu. Juma, izin, Bang. Saya tanya Rasul, kok bisa Udah sampai otak. kok bisa sopan sabar, nggak? sabar, Uti. Saya mau tanya Enggak, dulu. karena begini, bagaimana Sudah saya ada mau nggak sopan? toko Pertanyaan itu 01 berulang-ulang. atau 02 dari Ambon? Kutanya dulu kau. Penegasan. Kutanya dulu kau. Kutanya dulu kau. Sudah ada ndak RI 01 dari Ambon? Apa saya tepat? Kenapa kau dari tadi hina-hina pendidikan di Makassar kau? Karena kau tuh otak Ada nggak tuh- orang Makassar ke Ambon sekolah? Ada nggak orang Makassar ke Ambon sekolah? Setahu saya di Makassar ini orang Ambon yang datang sekolah di sini. Banyak orang Ambon jadi guru di situ, kau tahu tidak? Terus Ya, kau kalau berlihat. pernah jadi 01 di negara ini ada nggak orang Ambon? Banyak. Dari tadi kau bahas-bahas Makassar suku kau. Siapa jadi presiden dari Ambon? Siapa? Penegasan ulang tuh kenapa kau ulang-ulang? Saya Penegasan tanya dulu ulang-ulang. kau. Siapa dari Ambon dari jadi presiden? Udah kejang-kejang dia. Siapa jadi presiden dari Ambon? Siapa? Kau hina-hina orang Makassar terus kau dari tadi kau. Rasis sekali kau jadi orang. Kenapa selalu kau bawa Ambon kau? Bawa suku kau Kalimatan kenapa? kau tidak paham. Itu kalimat penegasan. Oke, saya tanya samamu. Kutanya samamu. Perantara kita itu kalimat penegasan. Oke, baik. Di situ Yesus Orang itu sekolah. Theos atau perantara? Ya, itu Yesus Theos lah. Yang Mana dalilnya Theos. Yesus Theos? Mana Yesus Karena Theos? Theos, karena dia sudah menjadi manusia, jadi perantara kita untuk mendamaikan kita. Ini loh contoh caranya tuh begini. Ketika Theosmu jadi manusia, ketika Theosmu jadi manusia, yang menjadi Theos siapa? Ya, itu kan kalau kembali kepada Trinitas. Dalam Dalam udah. Kejadian pasal 1 ayat 1, Udah 2, kau dan rebonding 3. aja dulu, saudara. Kau rebonding aja Kau udah dulu, kritik, rebonding utama pula. dulu supaya otakmu berfungsi. Kau rebonding dulu, kau rebonding. Mungkin ada yang mau disampaikan, saudari Lis? Silakan sampaikan ke saudara Rasulin supaya jangan terlalu rasis dia berdiskusi. Kata saya. Kau bisa sopan nggak, Rasul? Dari tadi Bang Juma bicara sama kau, pernah nggak Bang Juma itu kasar sama kau? Kau bisa sopan nggak? Aku tendang kau nanti. Bisa sopan nggak kau? Saya sopan Kau jangan sekali. mengadu domba ya. Saya tidak gagu domba lah. Kau jangan adu domba ya. Bawa-bawa Gila. suku ya. Turun dia. Udah malu lah. Kau udah malu udah kayak begini. Udah malu udah kayak begini dah. Enggak gini bang, gini Malu bang. apa? Malu Maksudnya apa? gini, jangan bawa suku gitu, jangan bang. Ya itu nggak baik bang. Itu yang pertama. Yang kedua,
Kalau mau diskusi ya diskusi aja. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya tantang Anda Hatuha, kita duel di atas ring. Terserah mau di Ambon, saya ke sana. Di atas ring ya. Pakai peraturan. Tanda tangan di atas kertas, hubungi polisi, hubungi tentara, kita tanda tangan Hatuha duel kita sama saya. Berani? Saya ke Siap. Ambon. Tuh, saya tunggu kau datang baik. sini. Siap. Nomor WA-mu berapa? Sini, coba. Ini saya tidak mau itu privasi. Nanti kalau kau mau chat aja. Gimana Chat caranya? di sini aja dulu di punya saya situ. Kok nggak berani pakai nomor WA? Gimana caranya? Gimana saya menghubungi kamu kalau saya mau ke sana? Aku cepluk. Di sini punya saya kau bisa chat. Ya sudah Macam-macam gini bisa kau- kalau gitu. Kau yang ke sini, saya siapkan di sini. Kau saya kasih nomor WA saya. Berani nggak? Kau yang ke sini. Ya kasih saja nomor WA-mu sini. Oh, kau ke sini ya? Kau ke sini ya? Kamu kirim Kau ke aja sini ke ya? saya punya. Oke, kau ke Ya, sini ya? silakan. Kau janji ke sini? Iya siap. Oke, sebentar. Siap. Host, izin host, tolong naikkan akun saya yang satunya. Saya akan DM dia. Saya DM kau sekarang. Oh enggak, gini aja. Saya DM kamu sekarang. Sekarang silakan WA saya tunggu. Saya DM. Oke. La 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 la. La 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 la. Sudah saya DM, silakan dibalas DM saya. Silakan di Islam WA saya. Jangan kau tawar kayak gitu. Saya kalau Islam. keluar nanti keluar dari sini karena saya punya HP 1. Ya, itu urusanmu. Suaramu kok menciut gimana sih? Tadi jantan, sekarang kok kayak KW-KW suara. Aku kan ada di sini nanti yang satu HP saya dan satu kok suaranya berubah. Tadi garang kok sekarang kayak ini, kayak belut listrik. Kenapa, Bang? Saya Tadi garang. udah DM Gurunda. Saya udah DM nomor WA saya ke dia. Jangan Silakan. kau tawari umat Islam untuk kayak gitu-gitu ya. Kami ini lahir dengan darah jihad. Oke? Gak usah bawa-bawa suku. Kok takut mau nantang-nantang, gak usah kayak gitu-gitu. Penjajah aja bro. Kami usir padahal mereka lengkap dengan senjata. Apalagi kalau cuma modal rambut keriting. Yang cuma harus Jadi ingat, jangan kayak gitu. Yang membantu penjajah itu negara apa? Yang untuk memerdekakan Agamanya Indonesia. apa? Agamanya apa? Agamanya apa? Yang membantu tuh Amerika. Yang harus kau ingat. Agamanya apa penjajah itu? Agamanya Agama penjajah apa itu ya? Kau apa? tahu sendirilah. Agamanya Ya, kau penjajah belajar itu lah. apa? Nama Tuhannya siapa? Iya, Apa tapi nama rumah yang ibadahnya? memerdekakan Apa nama Indonesia itu negara kitabnya? apa? Sekutu Indonesia itu negara apa yang bantu Sebelum Indonesia? Yang harus kau Indonesia ingat. merdeka, yang menjajah Nusantara ini siapa dan apa agamanya? Iya, tapi yang membantu Iya kemerdekaan apa? Indonesia. Saya tidak yang butuh harus iya. kau ingat Jawab. siapa? Jangan kau Jawab. lupa. Jawab. Agama penjajah itu agamanya apa? Iya, jangan juga kau lupa. Iya Jangan apa? kau juga Tidak kau ada lupa agama yang iya. memerdekakan Tidak ada Indonesia agama itu siapa iya. yang bantu sekutu Tidak ada Indonesia itu agama siapa? iya. Adakah tidak orang ada Arab agama bantu iya. Nggak ada. kemerdekaan Indonesia? Tidak Pertanyaan saya. ada agama Adakah iya. orang Palestina bantu Tidak kemerdekaan Indonesia? ada bantu? agama iya. Yang saya Adakah, tanya, Rusia, apa apa agamanya namanya tuh, Arab? penjajah? Penjajah itu agamanya apa? Ada enggak? 350 tahun. 350 tahun penjajah di Nusantara ini agamanya apa? Betul. Tapi ada Apa betul? Tidak ada agama betul. Tidak ada agama betul. Agama apa yang menjajah Nusantara 350 tahun? Iya, yang bantu kemerdekaan ini sekutu ini itu siapa? Saya yang tidak tanya yang bantu matamu saya. Bikin malu kau. Yang saya tanya, Malu kau. apa agama penjajah Nusantara selama 350 tahun itu apa? Iya, nama tapi agamanya? yang sekutu Indonesia yang bantu Indonesia untuk merdeka kok itu iya? negara apa? Ada Kok Arab yang iya? bantu kah? Kok Ada iya? Palestina bantu kah? Ditanya kok. Kok iya? Bantu kah? Kok iya malu ngomong nih? sejarah nih, pusing dia kalau ngomong sejarah. Malu nih. Kalau orang lain kau boleh kayak gitu. malu Dengan saya kok saya kasih malu kalian. Malu nih. Kalau Malu orang ya? lain Jadi nggak usah kamu rasis. Jangan kau Orang rasis lain kawan boleh ya. Jangan kau rasis saudara. Diskusi agama aja kita. Jangan kau bawa suku. Jangan kau bawa wilayah. Oke? Karena di Ambon juga banyak Muslim di sana. Bahkan kalau tidak salah nih, kerajaan pertama di Ambon itu apa nama kerajaannya, Bang? mana bukan di Ambon, di Ternate di sana. Kamu di Ternate. Iyalah. Oh, Ternate itu di Oh, mana? bikin malu aja. Ternate itu di mana? Ternate di Maluku Utara lah.
Ternate Maluku Utara. Maluku Utara. Oh. Kapan Ya, hari Ambon. api Tadi api ngomongnya Maluku Ambon. Utara udah jadi loh, Gurunda. Udah. Api Maluku Utara udah jadi, Bro. Gini, iya. gini aja. Kalau La Vivi itu di mana La Vivi? Maluku Utara, Habis kota ibu kota, wifi baru. Oke, La Vivi habis lebaran saya ke sana. Kebetulan saya ada proyek 7 hektar di sana. Nah, sekalian Gurunda, Sekalian sekalian Gurunda, kalau kamu mau diskusi atau mau sharing minum kopi temui Bang Suma nanti. sekalian Di La Vivi, kan di Maluku gimana, Utara kan itu di Gurunda ada teman kita kan di sana Gurunda, ya kan? Ada Api. Api di sana ada, iya. Api di sana. Kita ketemu ya, Bang siapa ini? Ros ya. Kita ketemu ya. Ambon jauh beda. Loh, katanya jauh. di Ternate. Tadi Ternate, Itu sekarang Maluku Ambon. Utara, Ternate Tadi saya ibu sebut kota Maluku Ambon. Utara, Dia saya tidak Ambon, bisa, Maluku. dia bilang Ambon. Pindah lagi dia. Sekali Kamu saya bilang ini- lagi nanti di Ambon, sekolah kau ini pindah kayak aja, bilang aja jelas-jelas lagi di kali ini Papua. sekolah tidak paham. Nanti aku bilang di Maluku Papua, tuh bilang dua lagi kau di provinsi. mana? Di Dubai. Nanti ketika saya juga ikut ke Dubai, kau pindah lagi ke sana. Benar Sana kali ini di sekolah sana ini tuh, di Kutub salah Utara. dunia. Sekolah ini tidak tahu sejarah. So pintar, tidak tahu Ya sejarah, jelas segala lah, macam aku lah. ngomong jelas lah. Ambon tuh provinsi Maluku. Ambon tuh provinsi Maluku. Ya jelas-jelas dari dulu yang begitu, tidak pernah berubah. Maluku Utara kotanya Sofifi, dulunya Ternate. Nah, kamu di mana? sekolah tuh dengar, jangan bolos. Ini jadi hasilnya Nah, kau di kualitas mana ini? Ya sudah, kamu di mana? Saya di Ambon. Ya Ambonnya itu kan luas, di mananya di Benteng Ambon? atas, benteng atas, Makasih. bentas. Kamu di atas genteng? Ngolok kau. Benteng atas alamatnya Bang. Coba alamat saya tulis dulu ya. Benteng atas alamatnya Bang. Tak perlu, Alamat tak lengkap. perlu. Kau chat saya aja, Loh, tapi nggak kok terlalu takut? itu privasi saya Loh punya kok rumah. takut? Kenapa takut? Saya tidak takut. Ngapain kau mau Oh, tahu? kalau nggak takut alamat sebutkan saya? dong. Siapa? Sebutkan dong. Ini ngapain Kalau nggak juga? takut sebutkan. Emang kau siapa Loh, kah? saya ke situ. Bergaya. Saya sih. mau Aku ke suruh situ. anak kau. Gini deh, saya tawarin. Anda yang ke sini ke rumah saya atau saya yang ke rumah Anda? Kau datang ke tempat saya aja di Bentas. Ah, ya, Jalan Gajah. makanya, alamatmu Nah, mana? Jalan Gajah Benteng Atas. Sebentar, Jalan Gajah Benteng Oh, atas Benteng nomor berapa? atas. Nomor Jadi kita berapa? di atas Putar genteng. mobil. Nanti kau di situ saja. Cari Loh, kau kok nanti di situ saja? Enggak rumahmu. Ya, rumah Cari saya- rumah yang punya jendela. Aku tulis. Nah, Kau disitulah tulis. saya. Kau tulis. Pokoknya kalau Anda sudah menemukan rumah yang punya pintu dan jendela, itulah rumahku. Bilangnya gitu. Oke, nyarinya namanya siapa di situ? Ayo. Ya KTP aja deh, KTP kirim ke saya gimana? Emangnya kok siapa Pokoknya kamu? kalau Gini. kau sudah temukan ada gedung punya tiang bendera, itulah rumahku. Dasar pasukan aneh-aneh. Pasukan aneh-aneh. Tadi nantang, diminta alamatnya, mencret. Kalau kau mau datang sudah ke Ambon sini Dora tuh kok. Ya saya pasti datang karena saya punya cabang di sana. Wilayah AFI apa DPW AFI di sana Kau ada. punya kualitas jar di bawah rata-rata, lawan saya kok terlalu mampu. Cabang apa? Sombong IQ-nya kali berapa? jadi Coba orang. IQ-nya berapa? Ayo, IQ-mu berapa? Mana? Coba buktikan. Nah, IQ-mu coba kutanya berapa? akimu. Kutanya akimu. Berat mana kapas 1 kilo dengan besi 1 kilo? Berat mana? Coba, aku jawab. Berat mana besi atau kapas? Coba. Hei, jawab. Menghitung pakai kalkulator, dasar kuclu. Hei, berat mana kapas 1 kilo dengan besi 1 kilo? Hei, jawab. Menghitung kalkulator, nelpon pula tuh guru SD-nya. Bu Gulu, aku ditanya sama Bang Cuma, Bu Gulu, berat mana kapas 1 kilo dengan besi 1 kilo? Ya berat besi lah, kata gurunya. Oh iya. Mau udah kalah jadi begitu sudah. Jadi kejang-kejang semua. Berat mana kapas 1 besi? Berat mana? Tak Berat itu mana? pertanyaan tidak berkualitas. Iya, berat mana? Pertanyaan itu berkualitas. Berat mana? Berat mana? Kapas 1 malu kilo ya. dibandingkan besi 1 kilo. Berat mana? Nggak bisa jawab, dia nggak tahu. Anak-anak idiot boleh jawab. Kualitas pertanyaan. Kamu nggak bisa. Anak idiot bisa jawab, kamu nggak bisa. Berarti kau dibawanya idiot berarti. Salam. Maaf, maaf saya dari tadi saya dengar ini Rasul ini dia nantang terus. Bang, kita duel bang. Jangan. Kami dengan Rasul cuma bercanda aja dari tadi. Iya, Teman-teman kita dari sana memang begitu, suka Dari bercanda. tadi saya dengar terlalu rasis ini.
Bang, Bercanda dia, Anda bercanda dia. di Sofifi bagian mana? Enggak bang, beliau cuman bercanda, enggak bang. Saudara Rasul ini sebenarnya pelawak, dia ini pemain sinetron. Tidak, kalau diskusi itu diskusi yang rasional supaya kita di bawah ini kita tangkap poin-poin yang di Iya, sorry bang, sorry. Basis. Jangan Iya, sorry. orang apa segala macam pendidikannya lah dan sebagainya lah, itu tidak bisa, tidak boleh begitu bang. Bang Rasul, Baik, terima kasih. coba Bang Rasul. Kau di mana bang? Di Sofifi kah, di Weda kah, atau di mana bang? Tadi sudah saya tanya. Tadi udah saya tanya. Cuma bercanda tadi. Dia nggak berani bang, nggak berani, dia nggak berani. Atau di Ternate bang? Nggak berani saya lagi. Enggak, dia cuma bercanda. Lagi sampai. Bang, kau di mana bang? Udah, Di Ambon. jangan. Ya, di Ambon kah? Iyo. Jangan. Yo, di bagian mana di Ambon? Benteng atas. Sudah bang, udah nggak usah lah. Udah. Makanya jangan kayak gitu, saudara Rasul, lain kali. Kita ini bersaudara. Oh iya, Nggak usah bersaudara. bawa suku. Iya, makanya jangan bawa suku, kawan. Lain kali kalau kita diskusi tentang agama aja gitu loh. Ya, Iya. jangan bawa suku gitu ya kan ya. Nggak usah aku bawa suku. Nggak usah aku bawa ini. Nggak usah. Karena saya punya banyak sahabat orang Ambon, mereka baik-baik semua. Saya malah kemarin duduk makan durian sama salah satu anggota DPR di Jakarta dari Ambon. Masya Allah. Gitu, Luar saudara. biasa. Iya makanya. Foto saya benar. Saya sepakat Gurunda, kalau diskusi itu jangan bawa-bawa gitu, gak baik gitu loh. Nanti kan ini ditonton orang banyak gitu kan. Ini Bang Rasul ini kan nggak ngerti di benteng atas itu ada asrama TNI loh di situ. Tahu nggak Bang Rasul? Ada asrama TNI di situ. Gereja Penia. Tahu nggak siapa komandannya di situ? Tahu nggak? Tahu nggak Emang siapa tahu. komandannya? Hah? Saya tidak tahu. Emang saya kan bukan anggota TNI, saya warga biasa. Nah, saya kasih tahu ya, saya kasih tahu. Komandannya adalah orang TNI itu. Siapa? Kampus. Saya kasih tahu. Saya kasih tahu. Orang TNI itu komandannya. Kau jangan macam-macam gitu loh. Mampus. Masih mau. Ini kalau IQ-nya tinggi begini. Siapa katanya? Udah dijawab. Orang itu juga TNI, siapa itu? Kau tunjukkan saya. Ya, Gurunda. Udah. Gurunda, Waalaikumsalam. dia tadi kalau di Ternate sudah saya jual dia. Saya bukan di Ternate Ada. dia. Oh, Pastor Mohon Rudi. maaf saudara-saudara semuanya. Kau diskusi dengan saya, kau kabur. Kau Mohon tunjukkan maaf. saya, takut kau. Udah, sudah. Cuman Ini sedikit Rasul, meralat, ya. saya pernah tanya sama gua kan, Pastor Loading dulu saya nari komal dia, saya tanya dia diturunkan saya, takut dia, kejang-kejang. gini, kau dengar saya dulu. Tadi kan saya tanya, kau di Ambon situ kan ada kuda mati. Yesus kan pernah hidupkan orang mati. Coba Yesus suruh hidupkan kuda mati itu. Coba kau suruh Yesus hidupkan kuda mati Turunkan itu. saya terus. Bikin malu kau punya pertanyaan itu. Bang Rozul, sebentar ya, saudara-saudara ya, cuma sedikit meralat ya. Jadi Bang Rozul tadi kan sempat menyampaikan kan, jadi kemerdekaan Indonesia itu salah satunya negara yang mendukung pertama kali ya, kemerdekaan Indonesia itu Mesir Bang, kedua Palestina, habis itu Lebanon dan selanjutnya. Tanpa dukungan dari negara-negara itu nggak diakui kemerdekaan Indonesia Bang. Itu ada sejarahnya. Makanya Abang cari. Itu negara siapa yang melawan Jepang sana untuk mundurkan Jepang itu siapa? Makanya Abang belajar dulu Bang. Abang itu minim ilmu. Coba nih teman-teman semua yang di bawah coba cari. Ini Gurunda, bukan untuk biar mengungkit. diskusinya jalan. Izin sabar. Izin Gurunda Zuma. Indonesia itu siapa? Rasul sabar dulu. Gurunda, sebentar. Aneh, Bang Zuma. Gurunda. Biar diskusinya jalan, Gurunda. Ini gimana Gurunda? Kalau belum monitor Gurunda. Diturunkan aja lah Bang. Tunggu dulu. Enggak, maksud saya gini loh. Ini kan saya pilek ya kan. Saya pilek. Cuh. Baik ya. Ya, buat Oke, terima kasih. Saya izin pamit dulu ya, abang-abangku ya semuanya ya. Jadi sedikit ini aja masukan biar dia paham gitu kan. Nah, gimana perjuangan kita ya? Kita sebenarnya nggak membawa ras, suku, agama manapun di sini ya. Istilahnya ya kalau maupun debat istilahnya pakai ilmu, logika, pakai data gitu. Kan gitu ya, saudara-saudara. Terima kasih Bang. Assalamualaikum. Makasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya bang, udah turun dia bang. Tadi pas waktu saya ngeludah dia ikut turun, berarti kayaknya dia Dia bukan bakteri. orang Ambon bang. Saya orang Ambon. Saya Jangan, terkenal gitu. Bang. Udah bang, udah nggak apa-apa bang. Dia mau orang Enggak, Ambon, Kang Yans, Ya. Kang Yans, Ya. biar beliau menjelaskan dulu, kasihan lah. Beliau udah naik. Tapada, Iya, tapada. gimana Mas Emon? Gimana Mas Emon? Iya. Maaf ya. Siap, Dia siap. bukan orang Ambon. Orang Ambon nggak pernah bawa suku kayak gitu. Ah ya betul. Saya rasis, sepakat Mas nggak Emon. pernah apa-apa. Saya sepakat itu saya. Makasih ya Mas Dan Emon Mogatnya atas. itu bukan orang Ambon. Oh gitu. Oh iya Orang siap Ambon siap. nggak ngomong kayak gitu bang. Siap abangku. Makasih ya Mas Emon ya. Iya, saya tadi mau mewakili bang siapa apalagi untuk di Ambon. Kalau dia mau tarung sama saya. Nah tuh mantap tuh, Masya Allah. Mantap. Makasih loh Mas Emon udah mendukung perjuangan kami dan semoga sehat selalu ya Mas Emon ya. Amin. Berkat selalu bang semua ya. Amin. Makasih Mas Emon. Izin menurunkan ganti Siap, Bang. teman-teman yang lain ya Mas Emon ya. Makasih ya. Siap, Bang. Siap, Oke, assalamualaikum Mas Emon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan salah satu yang ngomong satu dulu, silakan. Saya ini bang, saya ada ada penyakit ini kan bang. Cuma mau minta doakan aja bang, soalnya sudah mengganggu aktivitas sholat saya bang. Oh gitu. Iya bang, di kaki saya ini kan sakit itu baru 1 bulan ini. Jadi rencananya tadi mau ngomong sama Bang Juma kan mau minta doain aja supaya Sakit sembuh. apa bang? Apa sakitnya bang? Kayaknya kolesterol sama saraf terjepit bang. Astagfirullahaladzim, syarat kejepit ya. Iya bang. Oke, Gurunda, monitor Gurunda, ada yang minta didoakan Gurunda? Gurunda Zuma? Buka di itu di Oh, lagi Makassar buka ya. Oh gitu. Ya udah kita doakan sama-sama ya teman-teman. Allahumma rabbanas atshibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa ila shifauk syifaan la yughadiru saqama. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal alamin. Terima Saran kasih. saya gini bang, Iya, saran Bang. saya gini, coba cari tahu dulu apa itu bekam lintah. Nah itu saran saya itu, cari tahu dulu ya apa itu bekam lintah. Oh iya bang. Cari tahu aja informasinya ya. Oh iya bang, soalnya kalau di Kalimantan Selatan ini bang, yang gitu-gitu nggak ada bang. Iya, oke. Nggak terima apa-apa, kasih dicoba banyak, cari Bang. dulu ya. Iya, Makasih terima bang, kasih yuk. banyak doanya bang. Siap, Ya, makasih bang soalnya Ska. gini bang, sudah mengganggu aktivitas sholat saya kan. Baik, Salah. Bang Aska. Iya. Baik, makasih Ya, Bang Aska. Salam untuk saudara-saudara muslim semua bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Pak Wan, silakan Pak. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam Bang, gimana Bang? Nah, saya cuma mau bilang bang, Mm-mm. gimana ya? Cara ikut berdebat yang baik itu gimana bang? Saya ada masuk komal itu kemarin, nggak senang kali saya melihat. Ya dilihat aja cara guru-guru kami untuk berdiskusi dengan teman-teman Kristen bagaimana. Lah itu nanti bisa diambil yang baik, misal ada yang buruk ya nggak usah dipakai kan begitu kan. Kemarin saya masuk ke mana Raja Debat itu ya. Oh nggak usah masuk ke situ Bang, diblokir aja Bang. Ya diblokir aja biar sepi mereka. Kalau sepi mereka yang cari kita. Oh gitu. Enggak. Terakhir saya panas-panasi mereka minta naik, dinaikkan saya tolak. Bahasanya terlalu apa kali loh bang. Biarin aja nggak usah bang, nggak usah naik ke sana bang. Terlalu barbar kali bahasanya, jadi panas mungkin kan. Siapa Lina Wijaya itu pun satu. Nah, disaranin nggak usah bang. Kalau tau memang begitu, abang rekam aja, dah itu aja bang. Ya, Begitu bang. iya nggak usah masuk naik-naik ke komalnya begitulah. Sama siapa itu bang? Seberapa sih hebatnya si Edis itu bang? Enggak. Gini bang, ya di sini kan orang lama bang. Begitu aja dari dulu bang. Kalau kita tahu, gimana bang? Ya lanjut bang lanjut.
Dia kalau kita tahu nggak ada ilmunya, Bang. Udah itu aja. Iya, Hanya setiap framing aja. Jadi abang nggak usah masuk lagi lah, nggak usah. setiap pertanyaan yang dibuatnya bukan nggak ada yang bisa jawab. Harus jawaban dia yang terlalu benar, dibenarkan gitu. Pesan saya buat teman-teman yang 1300K ini, tolong ya, buat yang belum punya ilmu, tolong jangan mau masuk ke room-roomnya Kristen ya, gitu loh. Intinya kayak gitu, simpel saja, jangan masuk ke room-roomnya Kristen. Betul. Oke bang. Belum punya ilmu gitu loh. Mas, pernah saya tanya ini di Raja Daud. Aduh. Saya tanyakan masalah Matius 7:22 sampai 23 itu. Jawabannya berdalih. Bagi nggak percaya Yesus katanya. Sementara yang menuhankan itu mereka gitu. Baik. Udah Bang, di sini room lintas ya Bang, bukan tempat bercurhat, room komal itu loh Bang. Komal lain gitu loh Bang. Jadinya kita itu biarkan saja itu. Nah, intinya pesan saya buat teman-teman yang belum punya ilmu atau yang merasa diri ini Bang, tolong jangan masuk ke roomnya Kristen kalau bisa gitu loh. Oke bang. Izin Bang ya, biar pinjam kursinya buat teman-teman yang lain kebagian Bang ya. Soalnya yang multi ini banyak kali Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang ya. Ya, Bang Game monitor Bang, selamat malam. Selamat malam. Abang Islam Kristen Bang? Kristen Bang. Baik, silakan Ustadz Ardiansyah atau Kang Yans atau Bang Pastor. Kebetulan Gurunda lagi Tanggung banget ya. Kita buka setengah jam lagi di sini. Oke, enggak apa-apa. Ke tema aja. Iya. Oh, itu ada PS loading tuh. Silakan. Oten nyembah dua Tuhan Oten ya. Oten nyembah dua Tuhan. Silakan Bang Game, silakan. Bang kamu silakan dibantah Bang. Silakan. Udah pas. Mohon maaf saya baru masuk. Tadi bahas apa ya? Sorry. Bahas Kristen dua Tuhan, Kristen menyembah dua Tuhan. Kristen Benar, Tuhan ada dua. apakah benar Tuhannya Kristen ini dua gitu loh. Tuhannya dua. Silakan Bang. Oke, terima kasih waktunya udah dikasih kesempatan untuk menjawab. Ya Bang. Yang saya percaya bahwa Bapa dan Yesus itu adalah pribadi yang berbeda kayak gitu. Jadi Yesus itu jalan untuk menuju ke Bapa dan Yesus itu Mesias anak Allah. Itu sih yang saya percaya. Terus antara Yesus sama Bapa siapa yang Tuhan Bang? Tadi saya udah menjawab itu kan. Jadi jawaban saya itu kan. Apa itu jawabannya Bang? Kalau kita tanya begini Bang, 1 tambah 1 Abang jawab 3, itu memang jawaban Anda, tapi tidak benar kan? Nah antara Yesus dengan Bapa siapa yang Tuhan? Oke. Saya tidak wajib untuk menjawab sesuai dengan perintah Anda kan. Jadi saya memiliki jawaban saya sendiri. Nah, tolong hargai apa yang sudah saya jawab kayak gitu. Jawaban Anda ini Alkitabiah atau tidak? Soalnya kalau di Alkitab yang Tuhan Bapa. Tadi saya udah Jadi menjawab. jawaban Anda mengikuti apa? Asumsi sendiri atau mengikuti Alkitabiah? Begitu. Saya mengikuti Yesus. Apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus ajarkan, itu yang saya ikuti. Ya di mana Yesus mengajarkan untuk menuhankan dirinya, Bang? Kehidupan hal tertentu. Enggak. Saya tadi kau bicarakan di kehidupan yang Di dia firman itu kok. Loh, sebab segala firman yang engkau berikan telah kusampaikan kepada mereka. Yang menerima firman siapa? Yesus. Yang pemberi firman siapa? Ilahian Yesus menerima firman kemanusiaan Yesus. Loh. Jelas konteksnya. Siapa yang memberikan firman? Iya, Yesus itu Allah bukan? Yesus itu Allah, Yohanes 1 ayat 1. Yesus bukan Allah, memberikan gak usah bawa firman Allah, kepada kemanusiaan. Yesus bukan Allah. Apa enggak ada? Sebab Yohanes segala 1 ayat 1. firman
Bentar. Sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya sebab mereka tahu aku berasal daripadamu. Engkaulah yang mengutus aku. Loh, yang mengutus siapa? Iya, mengutus itu Allah Bapa yang mengutus firman-Nya. Nah, itu Bapak. Iya, Bapak itu bersama dengan firman-Nya kan Yohanes 1:1. Bapak yang mengutus Yesus. Nah, sekarang saya tanya kedudukan Iya, Bapak Bapak siapa? itu tidak pernah terpisahkan dengan firman-Nya. Yesus itu Kedudukan firman. kedudukan Bapak siapa? Apa maksudnya kedudukan Bapak siapa? Apa itu? Kedudukan Bapak Pertanyaan ini juga apa? jelas. Tuhan atau bukan Tuhan? Ya, mereka sehakikat. Hakikatnya Allah. Hakikat apa? Kedudukan Bapak siapa saya tanya? Ya Allah. Ya kamu manusia enggak? Hakikatmu manusia enggak? Hei. Kedudukan Ya Bapak udah, Tuhan Yesus atau itu bukan Allah. Tuhan? Hakikatnya Allah. Kedudukan Bapak Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan itu gelar. Tuhan itu gelar. Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan di langit, Tuhan di bumi. Gelar Bapak apa? Emang Tuhan itu gelar. Iya, sekarang saya tanya, gelar Bapak siapa? Tuhan atau bukan Tuhan? Gelar Bapa itu Allah dan Tuhan. Yesus juga Tuhan dan Allah. Kenapa Loh, emang? Yesus berarti ada dua Tuhan. Ya satu, mereka Yohanes 10 ayat 30. Aku udah Kenapa satu? Ya satu mereka yang Yohanes 1. dengarkan. Yohanes mengatakan, Bapak memiliki hidupnya sendiri, begitupun anak diberikan hidupnya Emang sendiri. iya, ada Bapak Pertanyaan itu saya, sendiri, ketika yaitu diri memiliki, sendiri. bentar dulu Jeff, bentar dulu. Ketika Ya udah, baca aja diberikan Yesus, hidup Yohanes 10 ayat masing-masing, 30. apakah sendiri atau menyatu? Kamu tinggal bantah Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Bantah aja itu, sanggup gak? Kalau kau mengatakan aku dan Bapa adalah satu, berarti kalau Yesus mati, Bapa juga mati, begitu? Iya, yang mati itu kemanusiaannya. Secara Nah kilainya itu enggak berarti bukan satu dalam tubuh, artinya satu dalam pengajaran apa yang diajarkan Yesus. Bukan pengajaran, itu berbicara kodrat. Gimana sih? Emang kok kira Bapak itu kodrat mengajar? apa? Kodrat Mana apa? Bapak mengajar? Di mana? Bapak mengajar? Coba tunjukkan Mana? saya Orang di mana Bapak- kodrat Bapak itu. aja Coba. itu roh nggak kelihatan. Tunjukkan saya. Mana Tunjukkan Bapak mengajar? saya di mana kodratnya menyatu, di mana? Iya, kamu kan ngarang. Bapak mengajar. Mana Bapak mengajar? Loh, kau bilang satu. Ya satu. Secara apa Satu apa keilahian? kodrat? Betul. Satu kodrat. Satu pribadi. Satu hakikat. pribadi. Satu pribadi, Satu satu hakikat. hakikat. Baik. Sekarang saya tanya Anda. Sekarang saya tanya Anda. Ketika Yesus mati di salib, apakah Bapak juga ikut mati di salib? Ya enggak. Orang beda-beda Loh, pribadi. kau bilang satu pribadi. Satu hakikat. Satu hakikat apa maksudnya? Satu hakikat keilahian. Makanya Yesus itu dua hakikat. Hakikat apa manusia, maksudnya? Saya Allah. tanya kau, hakikat apa maksudnya? Kenyataan, satu kenyataan. Keadaan yang sebenarnya. Berarti kalau dalam Ya keadaan udah, yang kenyataan, kalau dalam keadaan keadaan yang sesungguhnya. sebenarnya, kalau dalam keadaan yang sebenarnya, pertanyaan saya, Buka lagi keadaan KBBI. yang Buka seperti lagi KBBI. apa? Keadaan yang seperti apa yang kau maksud? Buka lagi. Buka lagi KBBI. Bukan keadaan, Keadaan yang kenyataan. seperti apa yang kau maksud? Kau. Buka KBBI dibilangin. Hakikat itu berasal dari bahasa Arab, namanya hak, ya artinya benar. Kau jangan nipu-nipu kok di sini. Iya. Ketika Kenyataan dalam keberadaan yang sebenarnya, bentar dulu. kenyataan yang sebenar-benarnya Oke. itu KBBI. Ketika dalam kenyataan yang sebenarnya, dalam kenyataan yang seperti apa? Manusia. Allah, roh. Roh atau Allah? Di mana? Di mana? Di mana datanya? Yohanes 1 ayat 1. Apa? Firman itu. Firman itu bersama-sama dengan di mana roh? Mana roh? Mana roh di situ? Ya, roh itu. Mana roh di situ adalah firman? Mana? Eksistensinya Allah. Kejadian 1 ayat 3. Kejadian 1 ayat 3. Mana? Roh Allah melayang-layang. Roh Allah melayang-layang. Itu konteks yang berbeda dong, Ya kok dong, ya udah kita ke kejadian 1 aja. Kejadian 1 ayat 1, silakan. Kejadian 1 berbeda konteks. Sekarang kutanya, di Ya mana udah, kalau kau Bapak nggak yang sanggup, kau katakan kalau hakikat kau adalah nggak roh? sanggup menerima Di yang mana? dari Yohanes, Saya tanya Injil kau, Yohanes, di mana? kita ke kejadian, Di mana yang kau di katakan kejadian juga hakikat itu berbicara adalah roh? hakikat Allah. Sekarang Di kutanya, kejadian di juga mana berbicara kau hakikat katakan Allah. hakikat Kalau kau itu nggak adalah sanggup, roh? aduh. Oi, jawab.
Di mana kau katakan Yohanes 4 ayat katanya 24. hakikat itu adalah roh? Di mana? Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Hakikat yang kumaksud. Nggak ada kata hakikat di situ. Loh, kenapa kau katakan hakikat tadi? Hah? Oke, aku tanya. Hakikat Tuhanmu apa? Kenapa kau katakan hakikat? Ya Kenapa udah, kau katakan sekarang saya hakikat? tanya Anda. Hakikat Tuhan Anda apa? Loh, sebentar kau bertanya Tuhan. Ya Itu udah, Tuhan saya, kau Tuhan jangan aja tanya kau saya jangan sesuatu jelas yang kau. nggak bisa dijawab dengan imanmu juga. Sekarang Jangan ku tanya tanya, saya, kalau kau Anda tidak katakan bisa menjawab kenyataan yang pertanyaan sebenarnya, balik, jangan enggak bentar gini. dulu, Kalau bentar biar kita dulu. maju, biar kita maju ini maju. Ini Kamu aku jangan ikuti menanya logika sesuatu. kau. Aku ikuti logika kau. Ya udah, kalau kita kau logika, kau katakan- logikamu main nggak? Kalau Anda kalau berlogika kau dengan saya, katakan logikamu main nggak? hakikat itu adalah roh Allah, sementara hakikat atau kenyataan yang sebenarnya adalah Tuhan, berarti Tuhanmu roh. Ya, Yohanes 4 ayat 24. Berarti Tuhanmu roh. Tuhan itu gelar, kan? Nggak nyambung kok dari Sekarang tadi. saya Mampus tanya, roh itu siapa? Hah? Roh itu Keilahian siapa? Yesus. Keilahian Yesus siapa? 2 kodrat. 2 kodrat. Sekarang saya tanya, manusia siapa namanya? Roh siapa namanya? Netnya bukan HP-nya ya kan? Ya kalau saya tidak dengar jelas kan, makanya saya bilang Anda berwibawa. Baik. Baik, Bang. Jadi kesimpulannya Bang Zuma lagi Sudah, saya sudah berbuka paham. puasa. Ya udah, kalau udah paham terus mau ngapain sekarang? Saya tinggal tunggu Bang Juma ini. Nah, tinggal tunggu Bang Zuma. Ya sudah, ditunggu aja, Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mesias itu Tuhan bukan? Gak mau. Itu tanyanya tuh supaya dia lanjut. Lanjut aja, Pastor Loding. Pastor Tidak mau Loding lanjut jawab. aja. Juru selamat. Dia tidak mau jawab. Sesuai dengan judul yang ada di Matius 5 tadi. Ajakan juru selamat itu Mesias. Ya, Mesias itu Tuhan atau bukan, Bang? Itu pertanyaan saya. Jawaban saya Mesias juru selamat. Ya, berarti juru selamat. Ya, juru selamat. Ya, yang mati di kayu salib siapa, Bang? Yesus. Katanya juru selamat, kok nyangkut? Nah, sebentar. Jadi dia menyampaikan, boleh saya itu menjabarkannya. Ya, silakan. Kan di dalam Bible kan tidak boleh menambah-nambahkan firman Tuhan, tidak boleh mengurangi firman Tuhan, tapi boleh mengarang-arang. Silakan. Jadi Yesus itu juru selamat karena dia mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia kayak gitu. Tetapi dia berhasil mengalahkan maut. Pada hari ketiga dia bangkit kembali kayak gitu. Begitu ya, Bang. Jadi yang mati itu kemanusiaannya apa Tuhannya, Bang? Manusia. Berarti manusia menebus dosa manusia. Dia mengambil putar lagi. Macet. Putar lagi. Macet. Baru habis buka nih, Bang. Bebas maki-maki nih. Udah buka ya di sana? Sudah. lanjut. Izin Ustaz Ardi, izin aku nitip Komal dulu ya, mau beli makanan. Oh iya, siap Bang Dias. Terima kasih Ustaz. Silakan, Bang. Jadi yang mati kan kemanusiaannya. Berarti kemanusiaannya itu mati di kayu salib itu kan menebus dosa. Berarti manusia menebus dosa manusia, Bang. Ya, karena dia sebagai ini anak yang diurapi oleh bapaknya gitu. Iya, berarti di Kristen ini yang menebus dosa manusia adalah manusia ya, bukan Tuhan ya. Kalau kita lihat dari segi kemanusiaan memang dia manusia kayak gitu. Nah, kalau kita lihat dari segi tiga atau segi miring gimana itu? Dia siapa, Bang? Saya nggak tahu maksud Anda seperti apa kayak gitu. Maksudnya kalau kita lihat dari segi manusia ya memang dia manusia, Bang. Karena dia lahir kan? Memang iya betul. Nah, terus dia manusia.